Mulai. Mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Abdul Iqbal, NIM 2455143. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS dari mata kuliah filologi dan manuskrip, yang mana di sini berbentuk video yang menjelaskan tentang temuan manuskrip dari artikel atau jurnal atau media lainnya. Di sini saya menemukan salah satu kajian manuskrip yang mana tentang analisis filologi manuskrip Al-Quran Bangkalan abad ke-19, yang mana dalam konteks studi komparatif yaitu antara Ramsnya Utsmani dan Imla'i. Sebelum saya akan memaparkan dan menjelaskan tentang analisis manuskrip ini, saya akan memperkenalkan penulis dari penelitian ini, yaitu Fika Madinatul Ilmi dan Siti Fatimah, yang mana ini diterbitkan di Al-Itqan Jurnal Studi Al-Quran tahun 2025. Nah, di dalam manuskrip ini saya menemukan bahwa ini adalah suatu kajian yang menarik dan bagus, bahwa kajian ini sedikit tentang perbedaan antara Ramsnya Utsmani dan Imla'i, yang mana dalam studi case yaitu manuskrip Al-Quran Bangkalan di abad ke-19, yang mana saya temu di sini tentang yang mana di kajian ini dia lebih mengarah kepada menggunakan manuskrip atau Ramsnya Imla'i daripada Utsmani. Nah, di sini bahwa kajian Rams Al-Quran tidak hanya berhenti pada mushaf modern. Kenapa? Karena ini juga penting untuk manuskrip kuno Nusantara yang abad ke-19 atau sebelumnya gitu. Di setiap wilayah kita tahu bahwa mereka punya gaya penulisan tersendiri, punya khas tersendiri. Jadi setiap budaya lokal itu punya manuskrip khasnya tersendiri gitu menurut saya. Namun di sini di dalam Ramsnya Al-Quran secara teori mereka merujuk pada baku dua ulama besar, yaitu yang mana Abu Amr Ad-Dani dan Abu Daud bin Sulaiman. Namun saya kita ketahui, saya temukan bahwa di kedua di sini saya sudah sebutkan tadi bahwa mereka praktik di lapangannya mengenai manuskrip itu sering sekali terjadi perbedaan. Kenapa? Ya, saya sebutkan tadi, setiap wilayah, setiap budaya lokal, setiap tempat dia punya gaya penulisan dan manuskrip khasnya tersendiri gitu. Jadi menurut saya itu hal-hal yang biasa dan lumrah gitu. Kenapa dalam perbedaan mungkin kita menemukan hal yang baru menurut saya. Di sini udah saya menemukan contoh sedikit lah mengenai manuskrip di dalam artikel ini, yang mana di sini penulis mengangkat lapas Maliki manuskrip Bangkalan pada kaidah isbatul alif. Di sini dia memperjelaskan bahwa dia tetap mempertahankan alifnya itu, dia tidak membuangkannya. Namun sedangkan di Ramsnya Utsmani dia memakai hasbu alif, dia membuang alif, dia tidak memakai alif. Nah, di sini perbedaan manuskripnya. Kenapa? Karena latar belakang penelitian ini berangkat dari fakta bahwa penulisan Al-Quran di Nusantara ternyata tidak selalu patuh 10% pada Ramsnya Utsmani yang dirumuskan ulama klasik. Salah satunya tadi yaitu penggunaan alif atau enggaknya di lafaz Maliki di surah Al-Fatihah. Di dalam penelitian ini, jurnal ini
ada beberapa masalah atau metode penelitian yang mungkin saya tidak akan memperjelaskan itu, tidak membedah itu, dan saya lanjut ke pembahasan mengenai isi. Nah, di sini di dalam manuskrip ini, yaitu analisis filologi Al-Quran Bangkalan di abad ke-19, dia menggunakan 6 kaidah yang diuji. Pertama, kaidah al-hadz, itu penghapusan huruf. Yang kedua, ziyadah, penambahan huruf. Yang ketiga, hamzah, aturan penulisan hamzah. Yang keempat, al-badi, penggantian huruf. Yang kelima itu ada fasal dan wasal, yaitu permisahan dan penyambungan huruf atau kata. Yang terakhir itu mafihi qiraatani, yang mana kata dengan lebih dari satu bacaan atau qiraah. Nah, di sini langsung pembahasan pertama, yaitu mana kaidah al-hadafi, yaitu penghapusan. Di sini ada total 257 kata memakai ramsnya imla'i, hanya 5 kata mengikuti kaidah bakunya ram usmani. Contoh, lil malaikati Ibrahim acyanukum. Nah, kenapa di sini lebih banyak dan condong kepada ramsnya, manuskripnya imla'i daripadanya usmani? Karena manuskrip Bangkalan sangat dominan condong pada imla'i dalam hal kaidah pembuangan huruf. Jadi manuskripnya Bangkalan itu lebih condong kepada ramsnya imla'i. Kenapa manuskrip Bangkalan itu lebih condong pada penghapusan atau pembuangan huruf, bukan yang lain. Jadi di manuskripnya Bangkalan itu lebih mengarah ke ramsnya imla'i. Terus kalau masalah kaidah saya simpulkan itu saja dulu, dan lanjut ke bagian bahwa tentang manuskrip Bangkalan, bahwa manuskrip Bangkalan itu tidak konsisten dan tidak cenderung mengikuti ramsnya Usmani pada kaidah penambahan huruf hamzah dan penggantian huruf, tetapi justru ia menyimpan cukup jauh ke arah imla'i. Kenapa? Karena pada kaidah penghapusan huruf al-hadz, yaitu nota base-nya merupakan kaidah paling sering dipakai dalam Al-Quran. Jadi kenapa manuskripnya Bangkalan tidak cenderung atau tidak monoton terhadap ramsnya Usmani tentang huruf hamzah, penggantian huruf segala macam, dan penyimpanan huruf segala macam? Karena di imla'i, di Bangkalan dia hanya lebih condong pada imla'i, karena di dalam Al-Quran nota base-nya sering menggunakan kaidah itu, sering dipakai kaidah itu. Jadi di dalam penelitian ini tentang manuskripnya Bangkalan lebih ke arah imla'i, begitu. Di sini ada sedikit faktor penyebab perbedaannya lah, bahwa kenapa menurut penulis inkonsistensi ini dipengaruhi beberapa faktor. Pertama, faktor genealogi guru. Siapa yang mengajarkan kaidah penulis kepada penyalin? Kedua, ada faktor pedoman penulis pada masa itu, abad ke-19, yang belum sepenuhnya baku seperti sekarang. Tiga, itu faktor pengetahuan penulis tentang kaidah rams itu sendiri. Terus konteks sosial budaya Madura yang turut mengaruhi gaya penyalinan lokal. Jadi dia lebih ke arah mendalamkan kebudayaan lokalnya gitu. Jadi dia tidak lebih menekankan kepada ramsnya Usmani. Di sini bahwa saya rangkum semuanya, bahwa terdapat perbedaan signifikan antara ramsnya manuskrip Bangkalan dan MSI, terutama pada penerapan kaidah hafs, penggunaan huruf alif, dan cara penulisan kata tertentu.
Kenapa begitu? Karena manuskrip Bangkalan bukan sekedar replikasi teks wahyu, melainkan produk budaya yang direfleksikan identitas lokal Madura dan hubungan antara tradisi keilmuan Islam dengan konteks sosial masyarakatnya gitu. Jadi ibaratkan itu manuskripnya Bangkalan ini lebih menekankan penekanan terhadap lokal budayanya, bagaimana lokal budaya ini lebih bisa dibahas lebih luas, lebih bisa dibahas lebih mendalam. Karena mereka percaya budaya lokal tentang manuskrip dan keilmuan Islam itu jauh lebih wow gitu, lebih bagus. Namun di sisi lain, secara umum mushaf Bangkalan lebih cenderung ke ramsnya imla'i dibanding ram Usmani yang baku. Kenapa? Meski pada beberapa kaidah ziyadah, hamzah, badal dan justru sangat pada standarnya imla Usmani. Jadi bahwa memperkaya hazana di studi filologi Al-Quran Nusantara atau manuskripnya Nusantara, itu kita bisa berkontribusi pada pelestarian warisan intelektual Islam di Indonesia. Jadi apabila kita memperkaya wawasan, pengetahuan, segala macam tentang filologi Al-Quran Nusantara, manuskrip Nusantara, atau mengenai tulisan-tulisan yang lama, itu bisa kita lestarikan menjadi warisan, menjadi hal yang baru kita temu, mungkin udah ditemu tapi bisa kita kembangkan menjadi sebuah peradaban baru tentang intelektual Islam di Indonesia ini. Kita tidak hanya bisa berfokus pada tentang pengkajian tafsir segala macam hadis, dan kita bisa mencoba masuk ke ranah-ranah yang lebih kecil yang hampir sudah dilupakan. Nah, di sini saya sedikit closing statement bahwa mempelajari filologi dan manuskrip ini menurut saya bagus bagi kita yang pengen mengenal jauh lebih budaya lokal kita sendiri, tentang bahasa, tentang penulisan. Mungkin kita lahir di zaman kita udah tertinggal jauh sama budaya dan sejarah budaya yang lama, sehingga kita ketika ditanya tentang sejarah dan budaya lama kita tidak mengetahui. Nah, hadirnya mungkin pembahasan dan pengkajian ini bisa memperkuat kita zona wawasan baru kita dalam mengkaji manuskrip yang lain. Mungkin di tempatku saja punya manuskrip Melayunya tersendiri yang sampai saat ini harus dipelajari, harus dihafalkan. Kenapa? Mungkin manuskrip yang lama itu nggak boleh dihilangkan gitu. Jadi demikian pemaparan mengenai kajian filologis manuskrip Al-Quran Bangkalan ini, bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa naskah kuno bukan hanya salinan teks suci, tapi juga jejak sejarah, budaya, dan identitas lokal itu sendiri yang saya sebutkan tadi, bahwa mengkaji budaya lokal itu sendiri itu jauh lebih wow, lebih bagus, dan lebih enak untuk menekan khazanah wawasan kita gitu, yang mungkin terus dikaji. Maka dalam kajian analisis tentang manuskrip yang saya temukan ini, yaitu manuskrip